hijrah itu sebenarnya makin kembali ke fitrah. Bagaimana kita menjadikan tiap hari itu sebagai perjalanan yang makin hari makin membaik. Jadi kalau hidup ini pembelajaran untuk menamatkan pelajaran itu akan diulang terus sampai dia mendapat hikmah, dan spiritual tuh harus melalui jalan sabil atau pengalaman gitu. Fisabilillah. Oke. Fisabilillah itu juga bukan jadi kita ke medan perang, bukan. Iya. Aku niatkan Tuhan, aku belum tahu, tapi aku mau coba. Dan itu dijagain. Kalau itu merusak diri kita, memberikan kerugian pada orang, pasti dijagain. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita masih menyelami jalan yang ternyata perspektif jalan ini banyak sekali. Kita udah bicara tentang syariat, kita sudah bicara tentang tarekat, dan mudah-mudahan sedikit ada gambaran gitu ya, perbedaan antara syariat dan tarekat. Dan tentu saja kita akan menyelami lebih dalam lagi ke berikutnya, dan ini fase-fase berikutnya ini semakin dalam gitu ya. Dan kita akan bicara tentang syabil. Dan pasti pernah dengar nih kata-kata syabil. Apa sih esensi dari syabil? Kita langsung aja, silakan Mas. makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kalau kita tahu hakikat hidup itu adalah perjalanan, Yes. ya kan? Hidup itu perjalanan, hidup itu pembelajaran. Nah, perjalanan itu perjalanan kemana? Perjalanan kembali kan? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, berasal dari Allah dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Jadi hidup itu perjalanan. Perjalanan ini setiap hari kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup gitu ya. Ya. Pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman hidup dalam hidup ini ada yang kita anggap sebagai baik kalau kita ada di dualitas ya. Ya. Ada yang kita anggap sebagai kurang baik, ada kelebihan, ada kekurangan. Ada up and down, ada siklus dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam perjalanan hidup ini sebenarnya harusnya kita tahu bahwa ini adalah juga salah satu cara, pengalaman ini adalah cara untuk kita akhirnya kembali kepada Allah gitu. Banyak orang yang hidupnya yang tadinya gimana, kepentok lalu sadar gitu. Itu kan lewat sabil, lewat pengalaman. Ada orang yang misalnya kemudian tercerahkan karena mendengar suatu cerita atau peristiwa, mengalami sebuah peristiwa. Itu pengalaman gitu. Nah, yang paling penting tuh adalah bagaimana kita hidup ini. Ini saya ngomong gini bukan berarti saya sudah ya. Sekali lagi ya. Berproses kita lah ya. semua berproses ya. Bagaimana kita menjadikan tiap hari itu sebagai perjalanan yang makin hari makin membaik gitu. Jadi namanya hijrah kan. Makanya kata-kata di Al-Quran di 2949 boleh buka tuh Kang Abu. Oke. 2969, sorry. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi di dalam waladina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Subulana itu sabil, itu artinya jalan. Oke. Jadi begitu kita bersungguh-sungguh berbuat baik dan berhijrah bersungguh-sungguh, jadi berjihad itu artinya bersungguh-sungguh gitu. Di dalam perjalanan pengalaman hidup ini ke arah yang lebih lama, makin hari makin membaik ya. Boleh buka lagi surat 9 ayat 20 coba tuh. 9:20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi orang yang beriman, berjihad, dan berhijrah. Jadi bersungguh-sungguh dalam perjalanan ini tiap hari menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu adalah juga jalan untuk kembali kepada Tuhan. Dan selalu berbuat baik setiap hari gitu. Dan menjadi kemenangan. Kemenangan adalah ketika kita akhirnya kembali kepada Tuhan kan. Itu kemenangan yang nyata kan katanya gitu. Jadi kita tuh harus evaluasi diri kita yang hari ini sama diri kita yang sebelumnya seperti apa. Lalu yang Tuhan kehendaki seperti apa. A better version of me and then a God version on me itu harusnya seperti apa gitu. Jadi itu akan menuju setiap hari menuju kepada sana. Menariknya, ini bukan menuju keluar tapi makin ke dalam.
Satu. Yang kedua, ini bukan menuju menjadi lebih, diri kita tuh menjadi lebih besar, lebih bagus, lebih hebat, tapi makin hijrah tuh sebenarnya makin kembali ke fitrah gitu, makin kembali ke template gitu, makin kembali ke setting awal, Default kali ya. iya, default awal gitu. Jadi itulah hijrah. Jadi balik ke titik nol gitu. Kalau kata mas-mas di Pertamina gitu. Jadi balik ke titik nol ya gitu. Back to the nature ya, the Ah. nature-nya kita ya. Ya, jadi Oke. balik ke titik awal itulah hijrah yang sebenar-benarnya gitu. Disitulah kita akan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi pengalaman hidup membuat kita harusnya membaik setiap saat, bukan membaik menjadi lebih sesuatu, tapi balik ke titik ketika awal kita diciptakan. Kalau bahasa Qurannya awalu muslimin, surat 6 ayat 79, atau adinul qayyimah gitu. Kepatuhan yang awal gitu, yang dulu pertama kali awal-awal kita diciptain Tuhan gitu. Kira-kira itu mungkin awal pembukaan dari saya. Oke, thank you Mas Sony. Jadi Sabil saya highlight sebagai experience ya, pengalaman ya. Pengalaman. Oke, aku nanti mau masuk lagi lebih dalam. Silakan Bang Dame. Kasih Mas Sony, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya belajar banyak dari apa yang disampaikan Mas Sony. Jadi ingat ini ya, kata-kata sabilillah ya. Sabilillah. Ya itu terkait kan. Ya. Sabilillah kan. Ya, berjalan. Fisabilillah. Ya, dulu ada majalah Sabil juga tuh. Ya. Jihad fisabilillah. Iya, bersungguh-sungguh di jalan Allah kan. Bukan julid fisabilillah. Itu kayaknya netizen deh. Itu. Nah, terus juga sering kita mendengar kalimat sehari-hari, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Jadi bagi teman-teman tiga fakir yang nggak terlalu banyak ilmu syariatnya, nggak terlalu banyak baca buku, pengalaman kita sehari-hari apabila kita kontemplasikan itu menjadi sabilnya kita, benar. Oke. Nah, tapi saya ralat nih Kang Awu, pengalaman adalah guru yang terbaik kan. Ini mutung lu, pengalaman bangkrut mulu, berarti belum belajar. Jadi harus kita tambahkan sedikit. Pengalaman yang direfleksikan, itu guru, itu jalan. Jadi pengalaman hidup kita sehari-hari, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kita juga bertekad setiap hari menjadi lebih baik, itu boleh dikatakan sudah jadi sabil kan? Ya. Jadi sabil ini cuman ada penekanan kalau perspektif Quran kan sabilillah. Sabilillah. Jadi bisa aja orang pengalamannya macam-macam dia belajar, tapi dia sadar nggak itu menuju Allah. Pengalaman itu ya, pengalaman ilah itu deh. Oke. Dia sadar nggak itu menuju Allah atau membuat dia semakin sadar pada kehadiran Allah. Jadi kemarin kita udah bahas syariat, itu sudah jadi formulasi, sudah jadi dogma, sudah jadi pemahaman sosial kolektif. Tarekat itu aspek batinnya. Nah, sabil ini agak kreativitasnya lebih banyak kan gitu. Oke. Jadi dengan pembahasan ini teman-teman tiga fakir jadi paham. Tidak usah takut untuk mengalami apapun. Pasang intention aja. Aku yakin ini proses aku untuk mengenal Allah, merasakan kehadirannya. Itu yang penting menurut saya kalau dalam konteks pembahasan sabil ini. Di niatnya kita kunci. Misalnya gini, berangkat nggak ya? Nggak apa-apalah. Misalkan kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang menakutkan, itu kan orang takut kan. Ya. Saya terus terang aku agak ada jiwa adventure-nya Mas Sony. Keluar pola gitu. Karena aku mau mencicipi sabilnya. Ya. Cuman aku kunci di niat. Tuhan gak tahu niatku. Terobos saja. Salah gitu. Atau boleh dikatakan sabil ini adalah kesalahan yang dialami yang sudah diambil hikmah. Ya kan kadang orang kan banyak takut salah kan. Ya. Coba dalam bisnis Mas Sony. Ya. Ya. Nggak apa-apa salah. Tapi memang dihitung dulu masuk. Dari pengalaman itu dapat sesuatu. Pembelajaran ya. Dari Iya. pengalaman Dapat menuju pembelajaran karena mendapat hikmah. Mendapat hikmah. Itu dalam kehidupan sehari-hari aja udah banyak. Tapi dalam konteks menuju Allah, nggak usah takut. Wah, kalau gitu Bang Dami saya dugem dong.
Ya, kalau itu inspirasi Anda, monggo. Ada kesalahan di situ, ada keruwetan di situ, tapi lu belajar nggak? Itu sabilnya kan. Gitu. Dan sebenarnya hidup ini kan menjalani pengalaman-pengalaman Tuhan kan. Ya. Kemarin kita udah bahas ya. Iya. Sehingga pengetahuan Tuhan itu menjadi disebut sebagai pengetahuan jika ada pengalamannya. Pengalamannya kita yang jalanin gitu. Jadi artinya meskipun akhirnya kita nanti udah kembali ke Tuhan, tetap kita jalanin pengalaman-pengalaman hidup karena Allah ingin mengalami segala sesuatu melalui ciptaannya kan gitu. Oke. Yaitu kita gitu. Oke, nah Mas Sony, mungkin aku balik ke Mas Sony. Tadi kan kalau tarekat itu kan kita bahas ya di episode sebelumnya bahwa itu kan adalah metodologi. Metodologi. Nah, kalau boleh dikasih contoh yang lebih konkret gitu ya, apa sih sebenarnya dari metodologi menuju pengalaman tuh? Apakah kalau metodologi saya pinjam dulu yang lain, sehingga ketika habis pinjam saya punya sendiri pengalamannya, atau gimana? Itu tadi kan Bang Dame udah bilang ada 3 namanya way of love, way Love, fear, knowledge. way of knowledge. Itu kan sebenarnya kan pengalaman. Oke. Misalnya sebagai contoh Kang Abu nih. Kang Abu ini saya perhatiin itu orang yang di hidup ini punya pengalaman sabil untuk metodologi way of knowledge. Itu banyak banget loh. Banyak banget. Lompatannya. Iya. Ya during pandemi ada 500 Guru, Ya. 500 episode mungkin ya. Narasumbernya saya nggak tahu berapa banyak. Itu adalah sabil dengan metodologi atau tarekat knowledge gitu. Oke. Jadi Kang Abu tuh mengalami lompatan spiritual yang wah luar biasa gitu kira-kira. Oke. Mungkin kalau bagi orang lain yang hanya mengalami pengalaman way of fear perlu berapa puluh kali hidup gitu untuk sampai ke kesadaran lompatan Kang Abu itu. Gitu. Ya, Misalnya itu. Jadi itu metodologi gitu. Oke, Lewat I suatu see. pengalaman. Pengalamannya adalah sehari-hari. Tapi bagi orang yang metodologinya cepat, dia bisa lompat. Bagi orang yang mengalami pengalaman yang sama tapi nggak punya metodologi, dia mungkin akan stuck di situ atau lama. mengulang lagi pelajaran. Jadi kalau hidup ini pembelajaran, untuk menamatkan pelajaran itu akan diulang terus sampai dia mendapat hikmah dan diri sejatinya sadar gitu kira-kira. Oke. Atau saya balik begini, Gimana? saja orang belum bersyariat. Ada kan orang yang saya nggak bersyariat gitu, nggak bertarekat, tapi sabilnya banyak. Pengalaman hidupnya itu bikin dia bijak banget, berubah menjadi lebih baik. Nah makanya kan dalam konteks tertentu, sebelum ada syariat, kita kan nyemplung aja ke dunia ini. Iya. Nyemplung, nabrak sana, nabrak sini. Tapi, gini ya. Nah ini kan yang disebut sabil kan. Bahwa satu ketika nanti itu jadi diformulasi. Biasanya kan begitu ada syariat pasti ada tokohnya, ada gurunya, ada metodologi, ada tirakat, ada doktrin yang dimasukkan. Itu maksudnya. Tapi kan saya suka nih sabil ini pembahasan ini. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang pemberani. Dan sebenarnya gini, ada orang yang bisa mengalami tapi nggak tahu metodologinya. Dia belum tahu itu. Ya apa itu gitu. Tapi dia udah sampai di situ pengalamannya. Yang lebih bahaya adalah orang yang sekedar tahu metodologi dan syariatnya tapi nggak pernah ngalamin gitu. Oke. Jadi dia ini kayak misalnya kita bahas tentang saya kemarin sholat itu adalah terhubung gitu kan. Iya. Saya udah tahu nih sholat terhubung. Dia udah ngerasa dia sudah ngalamin padahal baru tahu metodologi gitu sama syariat gitu. Itu sih rada bahaya sih karena dia begitu diajak untuk ngalamin dia akan bilang aku udah ngerti gitu. Padahal nggak cukup ngerti. Ya, spiritual tuh harus melalui jalan sabil atau pengalaman gitu. Iya. Gitu. Oke, karena aktualisasi yang benar-benar kalau bicara bersaksi kan ya bukan tahu teori gula tapi tahu rasa manisnya kan. Betul nggak Mas? Betul. Oke. Nah, pertanyaannya gini, apakah orang ya tadi sebenarnya Bang Deme udah bilang ya, tapi saya pengen menekankan lagi, apakah orang harus syariat dulu, tarekat, kesabil atau random atau gimana? Mungkin dari Bang Deme dulu. Ya, menurut saya itu masing-masing orang kan punya khasnya sendiri mana yang dominan. Bayangan saya nih setelah teman-teman 3 fakir punya khasanah 7 jalan ini, kita jadi memahami. Jadi kita punya semacam kayak template di dalam batin kita. Oh ini saya lagi disabilkan ini. Ini saya disiplin dengan syariat ini, dengan tarekat ini. Dan lain-lain nanti yang akan kita bahas. Jadi menurut saya Kang Abu, enggak harus gini, harus gitu, enggak.
Saya sekarang alirannya begitu. Dalam arti pemahaman saya sekarang ini, kalau you cocoknya dulu sabil dulu banyak, silakan. Bahwa itu nanti supaya dia jadi satu disiplin, kita butuh syariat. Kita butuh tirakat, iya kan? Yang nggak jadi juga orang yang sampai kepada Tuhan kalau nggak ada disiplinnya. Oke. Gitu. Kalau sabil ini kayak random, Mas Kang Abu. Oke. Terus terang, salah satu yang membuat saya pribadi jadi membuka diri pada pengalaman apapun, ini karena sabil ini. Cuma saya kunci di niatnya. Sabilillah, jihad fisabilillah. Saya jadi menghormati orang-orang yang katakanlah dia seniman, dia nggak rajin bersyariat, nggak bertarekat. Tapi setiap dia mengalami kesalahan, dia ambil pelajarannya. Makin matang kan. Mas Sony pasti kalau misalnya bisnis belum tentu tahu juga berhasil kan gitu. Sabil dulu, jalanin dulu gitu loh. Kan itu tadi masih ada orang ngalamin dulu, ntar belakangan teorinya, ntar belakangan metodenya, jalanin dulu. Ada intuisi keyakinan dulu. Makanya kita bahas sabil ini. Biar teman-teman yang tidak terlalu, kan sekarang kan ada klaim, wah soleh banget dekat sama Tuhan, hanya gara-gara dia syariatnya. Enggak juga, belum tentu juga. That's it. Ini ada orang sabilnya banyak, tapi makin lebih baik. Kan itu penekanan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Kan ada hadis Nabi juga tuh. Hari ini lebih baik dari kemarin. Dan saya berjanji, hari esok lebih baik dari hari ini gitu. Ya. Itu makanya sebenarnya itu pemberani. Ya. Nah, sekarang ini mungkin yang banyak terjadi ya, yang feedback atau aku lihat gitu ya, Mas Sony, Bang Dame, bahwa saking nyamannya di syariat dan dia takut salah sih sebenarnya. Iya. Udah nyaman lah, mau gimana takut salah. Akhirnya dia nggak nyebrang dari syariat ke tarekat ke sabil gitu. Nah, ketakutan ini juga di satu sisi kan paradoks ya, bahwa dia pengen taat gitu. Iya. Taat karena ya udah pokoknya gini aja gitu. Gimana tuh nyebrangnya supaya kita lepas dari fearness? Saya sering ketemu orang sahabat yang seperti ini. Saya tanya balik, kamu sudah jalan itu kan 10 tahun tuh syariat metodologi itu. It works for you? Oke. Belum bang. Ya udah kamu coba berani dulu sabil eksperimen. Oke. Iya kan? Misalnya nih, Iya. udah berapa lama nih taklim? 15 tahun. Kaji Quran. Coba deh satu Quran yang betul ayat itu ngalamin banget. Yang kena banget. Tapi kebanyakan orang kayak gini. Iya, Mas. Ini common loh, Mas. Makanya tekankan sabilnya ini. Oke. Kan salah. Kalau kita akui apalagi itu kan jadi sebuah hikmah. Yes. Tapi berkali-kali salah. Itu doyan. Itu gak dapat itu. Makanya misalnya saya ketemu orang yang gak punya syariat, gak punya tarekat, itu berarti ateis kan misalnya. Gak apa-apa, bablas aja. Iya. Tapi lu tetap duduk diam, merenung, jeda. Berarti Nabi Adam waktu makan huldi kayaknya sabil dia. Iya, nabrak. Udah dilarang nabrak. Oh, Dan tapi itu jadi belajar ciri khas ya. manusia. Saya pertama kali Mas Sony menekankan ini sering saya baca juga di Quran. Iya. Jihad fisabilillah. Kenapa ya Mas Sony menekankan sabil ini? Nah, Ini salah satu, ada orang-orang tertentu dominan sabil. oke. Nah, Cuman bagi saya nggak mau lagi asal nabrak pengalaman. Kunci dulu. Iya. Fisabilillah. Oke. Fisabilillah itu juga bukan jadi kita ke medan perang, bukan. Iya. Aku niatkan Tuhan, aku belum tahu, tapi aku mau coba. Dan itu dijagain. Kalau itu merusak diri kita, memberikan kerugian pada orang, pasti dijagain. Tapi berani eksperimen. Oke, nice. Mas Sony mungkin mau nambahin tentang ketakutan ini, Mas? Saya ini kan ini ngomong pengalaman ya. Iya. Hidup udah puluhan ribu kali kan. Syariat gak pernah beda loh. Gak pernah sama loh. Jadi kalau kita bahas balik ke reinkarnasi, bahwa tiap orang begitu dilahirkan itu Tuhan menetapkan satu syariat buat dia. Kayak Kang Abu kemarin kita bicara Islam gitu. Iya. Emang kalau Kang Abu Lahir nanti mati lahir lagi harus tetap Islam terus gitu. Belum tentu. Nah itu aja Tuhan udah mendesain bahwa gak bisa kamu di satu syariat terus jadi comfort zone gitu. Oke. Kamu harus nyobain banyak syariat gitu. Nice. Ya. Jadi kamu ketika kita makanya 49-13 dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda umat untuk saling mengenal. Cara mengenal yang paling benar kan mengalaminya. Bener. Bukan kenalan yuk gitu. Yes. Tapi mengalami berbagai macam syariat, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa supaya kita tuh keluar dari belenggu itu
Dan pada akhirnya kita menemukan nanti jalan yang terakhir gitu. Oke. Jadi kalau kita mau bercomfort, bahwa ini syariat Parmen saya pegangin terus, ya asal tahu hakikatnya aja gitu. Yes. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah Nice. pengalaman itu nggak bisa diganti hanya sekedar syariat atau ilmu gitu Kang Ambu. Pengalaman itu beda gitu levelnya. Jadi makanya saya suka bilang ilmu adalah jembatan untuk dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Tapi sebenarnya harusnya di jembatan berikutnya adalah dari mengalami sampai kepada mengalami gitu. Ketika sebuah pengalaman itu udah didapatkan dan diterima, sebenarnya ilmu itu hanya alat gitu. Untuk akhirnya kita ngalamin gitu. Hanya alat. Ketika dia udah ngalamin, sebenarnya ilmu tuh nggak diperluin lagi. Metodologi itu udah nggak perlu. Metodologi itu apa sih? Metodologi adalah pola pikir, cara, metode untuk mencapai ke suatu pengalaman gitu. Oke. Kalau pengalamannya udah dapat, kita nggak perlu metodologi sih sebenarnya. Udah sampai kok. Dia gitu udah misalnya. sampai gitu loh. Ya, Kayak kan pengalaman pada itu saat penting kita banget. membagi pengalaman, disitulah kadang kita memakai ilmu juga kan. Iya. Apa sih kata yang tepat? syariat, Ya, itu lagi. Jadi itu kayak bolak-balik. Bolak-balik. Wah, keren sih. Thank you Mas Sony. Makanya saya daripada nunggu mati hidup lagi, saya belajar semua sekarang aja. Oh, enggak. Tapi jangan jalanin semua bersamaan. Jangan jalanin dia. Jalanin satu syariat. Iya. Tapi kita Mengerti yang memahami Yes. hakikatnya. Supaya memperluas aja sih. Oke, thank you Mas Sony, Bang Noy. Wah, seru banget nih ya tentang Sabil nih. Jarang loh ini diobrolin tentang Sabil, tapi mudah-mudahan kita lebih bisa melihat perspektif ya. Syariat kita mulai paham gitu. Tarekat kita mulai juga bisa melihat metodologi. Tapi yang menarik adalah once sudah menjadi pengalaman, ya itulah sesuatu yang the truth gitu ya, yang kita alami langsung, yang levelnya berbeda. Tadi statement Bang Damai keren banget bahwa pengalaman adalah guru, yes, tetapi bahwa pengalaman yang direfleksikan yang akan menjadi guru yang lebih baik. Satu lagi Kang. Ya. Ada dua orang tadi ya berdebat, satu orang ateis, satu orang beriman. Berdebat tentang Tuhan. Ada kesamaan di antara dua ini. Sama-sama belum ngalamin. Ya, berarti yang Kalau sama udah ngalamin nggak debat. yang sama-sama belum mengalami yang biasanya jadi berantem. Iya. Ya. Oke, semoga kita bisa terus berprogres di dalam Sabil ini. Terima kasih.